kita bersukaria buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka. Di
datang sama-sama buat menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini? Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhannya, kita mau saksikan film yang satu ini. Ini bukan tindakan raja. Pelayanlah yang membasuh kaki kita waktu datang dari luar, bukannya calon raja. Aku tahu maksudmu. Ini berlawanan dengan sikap bintang. Maksudku, raja seharusnya. Maksudku, kenapa dia melakukan ini? Engkau tak boleh basuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku, tangan dan kepalaku juga. Siapa telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya. Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling melakukannya. Dan berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Yuk adik-adik kita simak ceritanya. Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Tuhan Yesus sangat sayang sekali sama semua murid-muridnya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berkumpul untuk makan bersama. Tuh, adik-adik bisa lihat di gambarnya. Wah, Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan semua murid-muridnya. Dan mereka hendak untuk makan bersama-sama adik-adik. Kemudian setelah itu, adik-adik tahu kan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka semua muridnya sudah siap untuk melayani Tuhan karena Yesus adalah Tuhan mereka. Pada saat semua muridnya sedang sibuk melayani Tuhan untuk mempersiapkan makanan bersama gurunya, siapa adik-adik gurunya itu? Gurunya itu adalah Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus dikenal sebagai sebutan guru. Jadi semua murid-muridnya memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Nah, pada saat muridnya sedang sibuk melayani sang guru, ternyata coba lihat adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya? Apa ya itu kira-kira adik-adik? Tuhan Yesus ngapain ya? Tiba-tiba Tuhan Yesus saat itu berdiri dan Tuhan Yesus melepaskan jubahnya adik-adik. Wah, apa yang Tuhan Yesus mau lakukan ya adik-adik ya? Ternyata setelah Tuhan Yesus melepaskan jubahnya, Tuhan Yesus mengambil sehelai kain dan diikatkan pada pinggangnya. Dan setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Dan Tuhan Yesus mulai melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Wah, Tuhan Yesus begitu sangat rendah hati sekali ya adik-adik. Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan saat itu semua murid-muridnya merasa heran. Kenapa ya Tuhan Yesus mau membasuh kaki muridnya? Padahal kan Tuhan Yesus adalah seorang Tuhan. Tuhan Yesus adalah sang guru yang seharusnya dilayani oleh para murid. Tetapi justru Tuhan Yesus malah membasuh kaki-kaki para murid-muridnya. Setelah selesai membasuh semua kaki muridnya, lalu Tuhan Yesus kembali ke tempat duduk. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada semua murid untuk saling membasuh kaki. Maksudnya adalah para murid harus saling melayani, mencontoh, meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah nonton kan filmnya? Nah, adik-adik, hari ini Kak Novi tidak sendiri. Kak Novi hari ini ditemani oleh temannya Kak Novi. Namanya adalah Joko. Hai Joko, kita panggil Joko ya. Halo. Nah, ini dia Joko. Joko adalah seorang waitress adik-adik tuh. Waitress itu adalah pelayan di sebuah restoran. Halo adik-adik. Nah, coba adik-adik lihat. Joko ini adalah seorang pelayan. Dia melayani di sebuah tempat makanan. Di sebuah tempat makan. Pada saat Joko melayani di sebuah tempat makan, dia pasti bersih-bersihin meja, dia cuci piring, terus dia menyambut semua orang yang masuk ke tempat makan. Kemudian dia juga
membersihkan semua meja yang kotor, dia menghidangkan makanan untuk melayani semua tamu-tamunya yang datang. Tidak jarang ketika owner atau si pemilik rumah makannya datang, Joko suka diminta untuk pijitin badan ownernya. Dan Joko tetap melakukannya dengan senang hati. Bahkan Joko pernah mengepel dan menyapu ruangan tempat makan itu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, semua Joko bersihkan. Betul ya Joko? Nah, tapi Joko tetap melakukannya dengan senang hati. Nah, adik-adik, walaupun Joko ini adalah seorang pelayan, tetapi dia tidak sampai melakukan membasuh kaki ownernya. Tapi luar biasa ya adik-adik, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang raja, Tuhan Yesus adalah seorang tuan. Bahkan kalau kita bisa katakan, mungkin Tuhan seperti pemilik restoran atau rumah makan yang Joko punya, ya. Nah, tetapi itu pun pemilik rumah makan itu tidak sampai melakukan hal yang seperti itu. Sedangkan Tuhan Yesus, sang raja yang maha besar, Tuhan, sang guru, dia mau membasuh kaki murid-muridnya yang seharusnya Tuhan Yesus dilayani oleh para muridnya, adik-adik. Nah, itu adalah teladan yang luar biasa. Dari kisah ini, Tuhan Yesus memberikan 2 pelajaran untuk kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti teladan Tuhan dengan cara kita harus sama-sama saling melayani. Ya adik-adik, melayani dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa melayani sesama kita dengan cara kita berbuat baik, memberi buat mereka apa yang mereka perlukan. Ketika kita punya, kita bisa kasih sama mereka. Kemudian dengan cara apa lagi adik-adik? Kita bisa memperhatikan mereka, kita bisa mengasihi mereka, mendoakan mereka. Itu cara kita melayani sesama. Kemudian selain itu dengan cara apa lagi adik-adik? Kita bisa melayani sesama, kita juga bisa melayani sesama teman-teman kita dengan cara mendoakan mereka adik-adik ketika mereka sakit, ketika mereka dalam kesusahan, kita bisa mendoakan mereka. Oke adik-adik, kita mau belajar melayani seperti Tuhan Yesus melayani para murid-muridnya ya. Kemudian yang kedua, kita belajar apa adik-adik? Kita belajar dari Tuhan Yesus kerendahan hati. Tuhan Yesus sekalipun sang guru ataupun Tuhan Yesus sekalipun seorang raja, tetapi Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Kita juga belajar harus rendah hati. Apa sih Kanovi rendah hati itu? Rendah hati itu adalah sebuah sikap hati yang mau merendahkan diri untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Kalau misalkan adik-adik ada teman yang menyakiti kita, kita harusnya mungkin saat itu harusnya apa? Marah ya, karena ada orang yang menyakiti kita. Kalau ada orang yang mungkin merendahkan kita, harusnya mungkin kita bisa marah karena kita dihina, ya diejek, ih kamu jelek, ih kamu miskin, ih kamu gak punya rumah yang bagus, tas yang bagus, sepatu yang bagus ya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus punya kerendahan hati untuk kita tetap mengasihi, untuk kita tetap melayani, untuk kita tetap memaafkan ya, sama seperti Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, salah satu murid Tuhan Yesus yaitu namanya Yudas Iskariot, dia menyakiti hati Tuhan Yesus, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yudas Iskariot mau mengkhianati Tuhan Yesus tetap rendah hati, mau tetap membasuh kaki Yudas Iskariot ya adik-adik. Jadi kita hari ini belajar 2 hal. Yang pertama,
Kita mau belajar melayani sesama dengan senang hati, dengan penuh hati yang tulus. Kemudian yang kedua, kita mau belajar merendahkan hati kita, ya adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus besar, Tuhan Yesus raja, guru, tetapi dia tetap mau merendahkan hatinya untuk melayani. Kita juga mau merendahkan hati kita, sekalipun mungkin kalau kita lihat kita punya banyak hal yang orang lain gak punya, tetapi kita tetap harus punya kerelaan hati, punya kerendahan hati untuk menolong sesama, untuk melayani sesama, untuk mau mendoakan sesama kita. Itulah arti dari melayani. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat ayat hafalan kita. Yuk kita sama-sama baca ayat hafalan kita. Terambil di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yuk sama-sama adik-adik. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik ingat ya, ketika kita melayani sesama kita, saat itu kita sedang memberi. Ketika kita sedang menolong orang lain, kita sedang melayani mereka. Ketika kita sedang memperhatikan orang yang susah, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita mendoakan orang yang sakit, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita turut berempati, turut sedih, turut berduka dengan orang yang sedang susah dan berduka, kita juga sedang melayani Tuhan. Oke adik-adik. Nah, selamat melakukan firman Tuhan. Jangan lupa belajar untuk melayani dan jaga hati kita untuk selalu rendah hati. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan sudah memberikan teladan yang luar biasa untuk kami. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami punya kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar melayani sesama kami. Kami mau belajar memberi, belajar mendoakan, belajar memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Karena kami tahu itu adalah sebuah pelayanan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hai adik-adik BSCC Kids, apa kabar? Kakak mau kasih kabar gembira buat kita semua. Mulai minggu depan tanggal 7 November, adik-adik sudah diperbolehkan datang ke gereja untuk mengikuti ibadah secara onsite. Yeay, akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita bisa praise and worship bareng-bareng lagi sama teman-teman dan kakak-kakak pembina yang ada. Dan adik-adik yang datang ke gereja juga harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Adik-adik bisa langsung saja nanti datang ke gereja kita dan langsung masuk ke ruangan kelas di lantai 1.
Dan ibadah kita akan dimulai jam 10 pagi. So don't be late and be ready for something great. See you!